Halo, izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Owen Pratama Sanjaya dengan NRP 2122600018 dari kelas 2D4EA. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan ketiga dari workshop pengaturan otomatis yaitu kontrol posisi motor DC. Pada praktikum ini, kami bertujuan untuk merancang suatu kontrol PI untuk melakukan kontrol posisi dari sebuah motor DC, serta mengamati pengaruh parameter KP dan KI, yaitu parameter proporsional dan integral, terhadap respon dari sistem seperti percent overshoot dan peak time. Pertama, untuk melakukan ini kami perlu mencari nilai KI dan KP. Nilai KI dan KP ini pertama kami coba untuk cari menggunakan rumus, tetapi kami tidak dapat menemukan nilai KI dan KP yang sesuai dengan menggunakan rumus. Untuk melakukan ini, kami akhirnya menggunakan metode trial and error. Kami mencoba berbagai nilai KI dan KP, dan kemudian memilih nilai yang kami anggap cukup untuk percobaan ini. Kami akhirnya memilih nilai KI dan KP sebagai berikut, yaitu KP 1,15 dan KI 1,08. Dan responnya adalah seperti di samping ini. Dari ini adalah semua nilai yang akhirnya kita dapat ketahui, yaitu KM 28,98, KP 1,15, KI 1,08, dan P1 atau pol 1 dengan nilai 1. Kemudian di sini terdapat frekuensi natural. Frekuensi natural ini adalah parameter yang mempengaruhi seberapa cepat sistem akan merespon terhadap perubahan pada input. Dengan nilai frekuensi natural yang lebih tinggi, maka sistem dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan dan membuat settling time menjadi lebih singkat, tetapi dapat menyebabkan overshoot yang lebih tinggi. Nilai frekuensi natural ini kita cari berdasarkan nilai KI yang didapatkan sebelumnya, dan nilai ini didapatkan pada nilai 5,59. Kemudian damping ratio. Damping ratio ini adalah rasio peredaman dalam sistem. Parameter ini mengukur tingkat peredaman osilasi dalam sistem di mana nilai damping ratio yang lebih tinggi membuat respon sistem menjadi lebih lambat, tetapi overshootnya menjadi lebih kecil dan settling time-nya menjadi lebih cepat, serta membuat sistem menjadi lebih stabil atau osilasinya menjadi lebih sedikit. Dan nilai damping ratio yang rendah membuat respon sistem menjadi lebih cepat, tetapi overshootnya menjadi lebih besar dan settling time-nya menjadi lebih lama, serta membuat sistem menjadi kurang stabil atau osilasinya menjadi lebih banyak. Nilai damping ratio ini kita dapatkan berdasarkan nilai KP yang kita dapatkan dari trial dan error. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan damping ratio yang cukup kecil pada nilai 0,185. Kemudian overshoot. Overshoot ini adalah fenomena di mana output respon sistem melampaui nilai set point yang diatur setelah menerima input. Nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelah itu ada peak time. Peak time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai puncak atau nilai tertinggi dalam respon. Nilai ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah sedikit rangkuman dari nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya dan rumus untuk mencarinya. Sebelumnya ini adalah rumus dan hasil dari mencari damping ratio dan juga frekuensi natural. Kemudian di sini rumus untuk mencari percent overshoot adalah sebagai berikut. Berdasarkan damping ratio dan frekuensi natural yang kita didapatkan nilai percent overshoot sebesar 55,3%. Kemudian, peak time yang didapatkan berdasarkan rumus berikut dan nilai damping ratio yang didapatkan sebelumnya adalah 0,571 sekon. Kemudian berikut adalah data percobaan. Data percobaan satu adalah sebagai berikut. Ini adalah grafik hasil output dari nilai yang kita dapatkan dari trial and error. Kemudian pada percobaan kedua ini, kita mencoba untuk menggunakan nilai KP dan KI yang lebih kecil. Hasil responnya adalah sebagai berikut. Kemudian pada percobaan ketiga, kami mencoba untuk menghilangkan komponen integral secara sepenuhnya dan hanya menggunakan komponen proporsional. Responnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pertama dapat disimpulkan bahwa dari sistem yang dicoba, sistem kontrol PI tanpa komponen integral memiliki respon terbaik. Dari grafik yang didapatkan sebelumnya di sini, bisa dilihat bahwa sistem kontrol dengan komponen KP saja memiliki overshoot yang lebih kecil dan osilasi yang lebih sedikit dan settling time yang lebih kecil dibandingkan sistem-sistem yang lainnya.
Berikut perbandingannya lagi. Di sini terlihat overshoot-nya hanya mencapai sekitar 3,5, kemudian osilasi yang terjadi hanya sedikit seperti ini. Sedangkan pada sebelum-sebelumnya, overshoot-nya terlihat lebih tinggi, mencapai 4 di sini, dan melebihi 4 di sini. Dan di sini dilihat osilasi yang terjadi cukup besar. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa dari percobaan, melakukan trial dan error adalah metode yang valid untuk mencari nilai-nilai komponen proporsional dan integral untuk sistem kontrol PI. Hal ini terlihat dari hasil percobaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana nilai komponen proporsional dan integral atau KP dan KI hanya didapatkan melalui trial dan error. Tetapi di situ dilihat bahwa bisa didapatkan sebuah respon yang baik meskipun nilai ini tidak didapatkan dari hasil perhitungan dari rumus. Cukup sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.